Baik, bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Pratama dari Prodi Informatika akan menjelaskan tentang tutorial cara menginstal OS yang bernama Linux Mint menggunakan VirtualBox. Lalu, apa sih VirtualBox itu? VirtualBox adalah suatu alat yang memungkinkan kita untuk menjalankan suatu sistem operasi di dalam sistem operasi. Hal tersebut sering disebut sebagai virtualisasi atau virtualization, yang mana kita dapat menjalankan berbagai virtual mesin dalam satu sistem operasi induk. Oke, apa kita mempunyai dua file, yakni itu OS-nya sendiri yaitu Linux Mint. Untuk versi Linux Mint ini yaitu 20.2 dengan type Cinnamon dan 64 bit, tergantung dari spek komputer rekan-rekan sekalian ya. Dan untuk file satunya lagi yaitu Oracle VirtualBox yang jenis Oracle. Oke, langsung saja kita bisa menginstal VirtualBox-nya terlebih dahulu. Oke, klik next. Dan ini bisa di default saja ya, tidak usah dipilih-pilih terlebih lagi. Oke, untuk lokasinya bisa rekan-rekan sekalian atur atau ganti, dan saya sendiri mengalokasikannya terserah. Oke, saya taruh folder yang saya inginkan ya, data. Next. Oke, ini tentang semua, tidak apa-apa. Proceed with installation. Okay, yes. Click install to begin the installation. If you want to review or change any of your installation setting, click back. Click cancel to execute install. Baik, kita tunggu. Oke, langsung bisa diinstal dan finish. Oke. Oke, ini berada di jendela main utama VirtualBox. Nah, pertama-tama kita akan menambahkan jenis sistem OS kita, yaitu bernama Linux Mint. Mesin foldernya default, tipenya Linux. Versinya kita akan menggunakan versi Linux 2.6 atau lebih dengan sistem operasi 64 bit, tergantung spesifikasi komputer rekan-rekan sekalian. Saya menggunakannya 64 bit. Oke, next. Dan ini adalah rekomendasi RAM, bisa dibuat 4 GB saja. Next. Dan hard disk ini bisa create a virtual hard disk now. Dan untuk file type hard disknya sendiri, ini ada 3 pilihan, yaitu FDI, FHD, FMDK. Dan saya sendiri memilih FDI, VirtualBox Disk Image. Storage on physical hard disk, pilih dynamically allocated. Untuk file location dan size-nya sendiri default ya, tidak apa-apa, atau pilih folder sendiri, terserah rekan-rekan sekalian. Dan ini select the size of the virtual hard disk in megabytes. This size is the limit on the amount of file data that a virtual machine will be able to store on the hard disk. File alokasinya mungkin 8 GB saja, tidak apa-apa. Tidak, salah. Kita atur 30 GB saja atau bisa lebih, tergantung penyimpanan jumlah penyimpanan hard disk Anda. Oke, create. Baik, di sini sudah terbuat ya
OS kita, OS settingan kita, terus klik setting, atau di setting ini kita bisa operate lain-lainnya ya, seperti display, penyimpanan, audio, network, serial ports, USB dan seterusnya. Dan kita fokus memilih storage-nya terlebih dahulu. Oke, untuk storage-nya kita tekan ini choose a disk file. Nah, choose a disk file ini pilih file mentahan ISO yang telah kita download, bisa itu Linux Mint, Linux Ubuntu dan sebagainya. Dan saya sendiri ini sudah mendownload Linux Mint. Oke, kan oke, kita langsung start saja. Jadi ini masih di mode boot ya, jadi kita tunggu saja. Information reports that guess yes, silang saja. Kita sudah masuk ke boot Linux Mint. Untuk itu pertama-tama kita install OS-nya terlebih dahulu. Install memilih bahasa English default, continue lagi. Install multimedia codecs tidak perlu, karena cuma dibutuhkan untuk memainkan format video atau merender sebuah website. Jadi ini discover clearly as a detected operation system. What would you like to do? Erase this and install Linux Mint automatically. Install now. Try to change. Ya, klik continue. Nah, kita di sini bisa memilih region. Ya, saya di sini bertempat di Jawa ya. Jawa ini letaknya itu segini. Nah, bisa diatur sedikit mungkin. Ini adalah identitas kita sendiri. Name equal virtual box, user password. Ini bisa di login automatically, continue. Baik, kita tunggu lagi untuk installnya. Oke, jika sudah selesai, langsung di restart saja.
sudah terinstall di VirtualBox ini. Dan untuk sesi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari tugas praktikum ini. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, setelah dilakukan instalasi, bagaimana aspek user interface antara Windows dengan Ubuntu atau Linux Mint yang telah diinstal pada komputer Anda? Oke, baik, saya akan jawab. Bisa dilihat aspek user interface-nya itu tidak jauh beda dengan Windows ya. Di mana Windows merupakan OS yang sekarang ini kerap digunakan banyak kalangan karena segi tampilan dan segi penggunaan yang sederhana. Di sisi lain, Linux ini bisa dikatakan simple dan namun terdapat berbagai fungsi dan fitur yang bisa digunakan user sebaik mungkin. Jadi menurut saya tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kedua OS tersebut. Untuk pertanyaan nomor 2, pada komponen CPU, RAM, disk space, dan GPU, apakah terdapat spesifikasi minimal yang harus terpenuhi antara Windows dengan Ubuntu atau Linux Mint? Sebutkan. Oke, untuk Linux cukup dengan 256 MB RAM dan 3 GB ROM penyimpanan bisa diinstal di device memiliki minimal spek yang saya sebutkan tadi. Dan namun di era Windows sekarang spek minimum di atas sudah tidak bisa digunakan lagi dan harus di atasnya. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana dengan kompatibilitas atau kesesuaian penggunaan perangkat lunak software antara Windows dengan Ubuntu Linux Mint? Apakah ada perbedaan, misalnya aplikasi pengolah kata Word processing di Windows dengan Ubuntu? Oke, ada perbedaannya. Di Linux sendiri penggunaan aplikasi untuk Office bisa menggunakan Office yang sudah pre-install yakni menggunakan LibreOffice yang bisa dikatakan ya sangat sederhana dan masih belum mumpuni fiturnya, dan juga dibandingkan dengan Office milik Windows ya yang saat ini sudah banyak digunakan dan juga banyak memiliki fungsi yang lengkap daripada milik Linux atau LibreOffice ini. Baik, itu saja penjelasan dan tutorial dari saya. Jika ada kata yang kurang jelas dan kurang berkenan, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Iqbal Pertama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.